Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, apabila masih diberikan kesehatan serta tetap semangat dalam belajar. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya, apakah kalian semua udah mengenal Bapak? Oh, tentunya belum kan? Oh, baik. Di sini sebelum kita memasuki pelajaran, Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Bapak Sahrul Saini, panggilannya Bapak Sahrul. Bapak dulu alumni dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yakni di UIN Malang. Pada tahun ini Bapak akan mendampingi kalian semua untuk mengarungi mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Harapannya semoga pada 1 tahun ke depan Bapak bisa mendampingi kalian dan kalian bisa mendapatkan ilmu yang banyak dan manfaat. Yes. Baik, Aku kaget. pada pertemuan yang lalu anak-anak sudah mempelajari tentang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Oke, pada pertemuan kali ini Bapak akan melanjutkan apa yang terjadi pada masa Daulah Abbasiyah, yakni dalam kemajuan peradaban dan kebudayaan Islamnya. Kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam pada Daulah masa Abbasiyah ini terdapat 6 bidang. Yang pertama adalah kemajuan di bidang pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, kemajuan peradaban di bidang penertiban administrasi pemerintahan. Yang ketiga, yakni kemajuan peradaban politik dan militer. Yang keempat adalah kemajuan peradaban di bidang ekonomi. Yang kelima adalah kemajuan peradaban di bidang seni budaya. Dan yang keenam, yakni kemajuan peradaban dalam seni sastra. Kemajuan yang pertama adalah pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, pengembangan ilmu pengetahuan ini di bidang kedokteran, filsafat, kimia, botani, astronomi, hingga matematika. Pengembangan ilmu pengetahuan ini mengalami kemajuan didasari oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Nah, Khalifah pada Daulah Abbasiyah ini yang memiliki peran penting akan kemajuan peradaban di bidang ilmu pengetahuan. Karena Khalifah ini memiliki cinta akan ilmu pengetahuan sehingga dia bekerja sama yang apik dengan ilmuwan lainnya dan melahirkan para ilmuwan muslim dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Kemudian tentunya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Yang pertama yakni terjadinya asimilasi budaya, bahasa, pengetahuan antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya. Nah, maksudnya pada masa itu terjadi asimilasi budaya, maksudnya itu terjadi suatu penggabungan, berkolaborasi. Jadi antara budaya, bahasa, dan pengetahuan itu saling berkolaborasi satu sama lain dan akhirnya menjadikan ilmu pengetahuan ini dapat berkembang. Kemudian yang kedua, gerakan penerjemahan berbagai ilmu pengetahuan dari bahasa asalnya ke bahasa Arab. Nah, jadi misal terdapat suatu buku dari Yunani ataupun Mesir, itu nantinya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang ketiga yakni pendirian pusat studi dan kajian yang diberi nama Baitul Hikmah. Nah, Baitul Hikmah inilah yang menjadi ciri khas dalam hal kemajuan peradaban ilmu pengetahuan dalam masa Daulah Abbasiyah. Dan yang keempat adalah pembentukan Majelis Munazarah sebagai pusat kajian yang mengupas segala persoalan hukum keagamaan. Nah, jadi ketika terdapat suatu permasalahan yang dimana persoalan tersebut menyangkut kaitannya dengan hal agama, nah di sini Majelis Munazarah adalah suatu badan yang akan menyelesaikan persoalan tersebut. Baik,
pada kemajuan peradaban yang kedua, yakni tentang penertiban administrasi pemerintahan seperti pengangkatan Perdana Menteri, Sekretaris Negara, Kepala Daerah, dan membentuk Mahkamah Agung. Perdana Menteri pada saat itu dikenal dengan sebutan wazir. Wazir ini bertugas membantu khalifah dalam menjalankan roda pemerintahan. Wazir ini dibantu beberapa departemen, yakni terdapat 5 departemen pada saat itu. Yang pertama adalah Diwanul Kharij, yaitu Departemen Luar Negeri. Yang kedua adalah Departemen Pengawasan Urusan Negara yang disebut dengan Diwanul Ziman. Yang ketiga adalah Diwanul Jundi yang dikenal dengan Departemen Pertahanan dan Keamanan. Yang keempat adalah Diwanul Aqarah, yaitu Departemen Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum. Dan yang kelima adalah Diwanul Rasail, yaitu Departemen Pos dan Telekomunikasi. Dari 5 departemen tersebut tentunya saling berkaitan akan tentang Perdana Menteri. Bahwasanya dengan adanya 5 departemen tersebut, Perdana Menteri lebih ringan dalam menjalankan tugasnya. Kemudian selain Perdana Menteri tentunya juga dibentuk Raisul Kitabah, yaitu artinya Sekretaris Negara. Raisul Kitabah ini bertugas memimpin Diwanul Kitabah. Dalam menjalankan tugasnya, Raisul Kitabah dibantu oleh beberapa katib. Nah, samanya dengan wazir, bahwasanya Raisul Kitabah ini juga dibantu oleh beberapa departemen. Akan tetapi departemen di sini disebut dengan katib. Terdapat 5 katib. Yang pertama adalah Katib Rasail, yaitu Sekretaris Bidang Persuratan. Yang kedua adalah Katib Kharraj, yaitu Sekretaris Bidang Perpajakan dan Kas Negara. Yang ketiga adalah Katib Jundi, yaitu Sekretaris Bidang Kemiliteran, Pertahanan, dan Keamanan. Yang keempat adalah Katib Qadha, yaitu Sekretaris Bidang Hukum dan Perundang-undangan. Dan yang kelima adalah Katib Surtah, yaitu Sekretaris Bidang Kepolisian dan Keamanan Sipil. Nah, jadi di setiap lingkup bidang itu tentunya terdapat masing-masing katib yang menangani, yaitu terdapat 5 katib yang telah Bapak sebutkan tadi. Kemudian pengangkatan kepala daerah atau yang biasanya disebut dengan amir. Kepala daerah atau amir ini bertugas menjaga wilayah kekuasaan. Untuk memudahkan koordinasi pemerintahan pusat dan daerah, maka di bawah gubernur dibentuk pemerintahan desa atau Qaryah yang dipimpin oleh Syekhul Qaryah atau kepala desa. Nah, jadi kemudian pembentukan Mahkamah Agung. Pada pembentukan Mahkamah Agung ini, Mahkamah Agung bertugas menangani beberapa hukum seperti Al-Qadhi, yaitu mahkamah yang mengadili perkara agama. Hakimnya disebut Al-Qadhi. Kemudian yang kedua adalah Mahkamah Al-Hisbah, yaitu mahkamah yang mengadili perkara umum baik pidana maupun perdata. Hakimnya disebut Al-Muntasib. Yang ketiga adalah Mahkamah An-Nazar fil Mazalim, yaitu mahkamah tingkat banding setelah pengadilan Al-Qadhi atau Al-Hisbah. Hakimnya disebut Sahibul Mazalim. Nah, pada kehidupan saat ini bahwasanya mahkamah sudah terdapat di negara kita ya. Misal kayak Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi ataupun yang lainnya. Nah, jadi bahwasanya mahkamah ini sudah terdapat pada masa Daulah Abbasiyah, yaitu Mahkamah Al-Qadhi mengadili perkara agama. Yang kedua adalah Mahkamah Al-Hisbah, yaitu mengadili perkara umum baik pidana maupun perdata. Dan yang ketiga adalah Mahkamah An-Nazar fil Mazalim, yaitu pengadilan tingkat banding setelah pengadilan Al-Qadhi atau Al-Hisbah. Maksudnya Mahkamah Nazar fil Mazalim adalah mahkamah tertinggi dalam Daulah Abbasiyah. Oke. Selanjutnya lanjut anak-anak pada kemajuan peradaban yang ketiga, yaitu di bidang politik. Di bidang politik ini disebabkan oleh Daulah Abbasiyah ini bekerja sama dengan 2 negara yang berbeda, yaitu yang pertama adalah Andalusia atau yang dikenal dengan Spanyol. Pada bidang politik Andalusia atau Spanyol ini, Daulah Abbasiyah menjalin kerjasama politik dengan Raja Frank dengan tujuan untuk mengantisipasi meluasnya wilayah Daulah Umayyah. Nah, jadi sangatlah jelas bahwasanya
eh, Daulah Abbasiyah menjalin kerjasama tujuannya yang pertama adalah mengantisipasi meluasnya wilayah Daulah Umayyah. Kemudian negara yang kedua yang menjalin kerjasama dengan Daulah Abbasiyah yaitu Afrika Barat. Tujuannya adalah menambah kekuatan dan kekuasaan Abbasiyah di Baghdad, Irak. Nah, jadi dalam menjalin kerjasama dengan Afrika Barat, Daulah Abbasiyah memiliki tujuannya yaitu menambah kekuatan dan kekuasaan Abbasiyah di Baghdad, Irak. Bidang militer ya pertama terjadi pada tahun 750 sampai 847 Masehi. Pada saat itu usaha para khalifah dalam memberikan landasan pemerintahan yang tangguh dan militer yang kuat. Nah, jadi pada periode pertama ini anak-anak bisa disimpulkan bahwasanya para khalifah memberikan landasan pemerintah supaya militer yang dimiliki itu kuat dan tangguh. Kemudian yang periode yang kedua yaitu terjadi pada tahun 847 sampai 946 Masehi, yaitu kebijakan politik dan militer yang banyak dipengaruhi oleh orang-orang Turki. Nah, pada tahun ini kebijakan politik Daulah Abbasiyah sudah terkontaminasi oleh orang-orang Turki. Kemudian periode yang ketiga pada tahun 946 sampai 1094 Masehi, yaitu kekuatan politik dari Bani Buwayhi yang beraliran Syiah dan mereka dapat mengontrol dan menekan pemerintahan Daulah Abbasiyah. Nah, bisa dikatakan bahwa pada periode ketiga ini adalah periode yang sangat mengecewakan pada masa Daulah Abbasiyah, karena bahwasanya kekuatan politik pada saat itu sudah melemah. Bahkan hingga melemahnya politik tersebut, Daulah Abbasiyah ini mengalami kemunduran. Kemudian yang keempat, periode yang keempat anak-anak, yaitu terjadi pada tahun 1094 sampai 1258 Masehi, yaitu pemerintahan Daulah Abbasiyah di bawah kendali orang-orang Seljuk dari Turki yang mampu menghilangkan dominasi Bani Buwayhi. Nah, jadi setelah dipengaruhi oleh orang-orang Turki, bahwasanya Daulah Abbasiyah ini juga pernah dikendalikan oleh orang-orang Seljuk dari Turki tersebut dan mampu menghilangkan dominasi dari Bani Abbasiyah itu sendiri. Kemajuan peradaban yang keempat adalah pada bidang ekonomi. Kemajuan peradaban yaitu dalam 3 sektor. Yang pertama adalah sektor perdagangan, yang kedua adalah sektor pertanian, dan yang ketiga adalah sektor perindustrian. Oke, Bapak akan menjelaskan sektor yang pertama, yaitu sektor perdagangan. Kota Basrah menjadi pelabuhan penting sebagai transit antara timur dan barat. Selain itu ada juga pelabuhan Damaskus, dermaga Kufah, dan terjadi peningkatan pada sektor tambang, pertanian, dan industri. Nah, bahwasanya pada sektor perdagangan ini yang menjadi faktor kemajuan peradaban yaitu adanya pelabuhan Damaskus dan dermaga Kufah. Karena dengan tempat inilah sektor perdagangan bisa mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kemudian yang kedua adalah sektor pertanian, yaitu pengembangan kanal, bendungan irigasi diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan petani, yang hasilnya mampu meningkatkan produktivitas para petani dan kualitas hasil panennya. Nah, jadi dalam sektor pertanian ini dibentuklah suatu bangunan yang berupa kanal atau bendungan, kemudian irigasi yang diperuntukkan untuk petani. Tujuannya untuk meningkatkan hasil produktivitas dan kualitas hasil panennya. Dengan berhasilnya membangun bangunan tersebut, akhirnya pada sektor pertanian mengalami kemajuan yang cukup pesat pula. Kemudian yang ketiga anak-anak adalah sektor perindustrian. Nah, pada sektor perindustrian ini Kota Basrah menjadi pusat industri gelas, sabun. Dan Kota Kufah merupakan pusat industri tekstil. Nah, jadi terdapat 2 kota yang dimana menjadi pusat industri pada masa Daulah Abbasiyah, yaitu yang pertama adalah industri gelas yang terletak di Kota Basrah, dan yang kedua adalah Kota Kufah yang menjadi pusat industri tekstil.
Kemudian lanjut, kota Damaskus merupakan industri pakaian dari sutra bersulam yang pusat kerajinannya berada di Kazakhstan, dan kota Syam menjadi pusat keramik dan gelas berukir. Kemajuan yang kelima yaitu kemajuan peradaban di bidang seni budaya. Didengarkan penjelasannya. Seni arsitektur ini sangat berguna untuk keperluan membangun gedung, masjid, istana, dan lain-lain. Pada saat itu, Khalifah Abbasiyah tidak segan-segan mendatangkan arsitek-arsitek dari Bizantium, Yunani, Persia, dan India untuk mendesain bangunan dan mengajarkan seni arsitektur. Nah, bahwasanya seni arsitektur mengalami kemajuan karena didasari oleh Khalifah Abbasiyah yang memiliki niat dan tekad untuk mendatangkan arsitek-arsitek dari Bizantium. Dan bukti kemajuan peradaban seni arsitektur pada masa Daulah Abbasiyah ini bisa dilihat sampai sekarang, yaitu berupa gedung, istana, masjid, madrasah yang menjadi peninggalan Daulah Abbasiyah. Kedua adalah seni tata kota. Apa sih anak-anak seni tata kota itu? Ada yang tahu? Nah, kalau tidak ada yang tahu, baik akan Bapak jelaskan. Seni tata kota adalah pada masa Daulah Abbasiyah bernilai sangat tinggi. Nah, bahwasanya seni tata kota ini memiliki nilai yang sangat tinggi pada masa Daulah Abbasiyah. Banyak bangunan dan kota dibangun dengan teknik tata kota yang berseni tinggi. Di antara kota-kota itu adalah kota Baghdad dan kota Samarra. Nah, jadi dari hasil seni tata kota ini melahirkan dua kota yang sangat indah, yaitu kota Baghdad dan kota Samarra. Kota Baghdad sendiri dibangun pada tahun 763 Masehi. Pembangunan kota ini melibatkan 100.000 orang ahli bangunan. Bisa dibayangkan anak-anak ya, jumlahnya 100.000. Dan terdiri dari arsitek, tukang batu, tukang kayu, pemahat, pelukis, dan lain-lain. Kemudian Basrah, Mosul, Kufah, dan daerah-daerah lainnya juga mengalami pembangunan. Akan tetapi kota Baghdadlah yang menjadi ikon masa Daulah Abbasiyah ini. Biaya pembangunan kota Baghdad ini hampir mencapai 4.833 dirham. Di tengah kota dibangun istana khalifah diberi nama Qasrul Zahab atau istana emas yang melambangkan kemegahan dan kejayaan. Di samping istana dibangun pula Masjid Jami Al-Mansur. Nah, jadi bahwasanya Qasrul Zahab ini adalah istana yang memiliki kubah berwarna emas yang letaknya di samping Masjid Jami Al-Mansur. Kemudian kemajuan peradaban yang terakhir yaitu nomor 6 adalah kemajuan di bidang seni sastra. Dunia sastra mencapai puncak kejayaan pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, perlu diingat anak-anak bahwasanya dunia sastra ini mencapai puncak kejayaannya ketika pada masa Daulah Abbasiyah. Kota Baghdad merupakan pusatnya. Nah, jadi kota Baghdad selain menjadi ikon, dia juga menjadi pusat dari sastrawan-sastrawan pada saat itu. Bahkan hampir seluruh khalifah Abbasiyah pada saat itu menyukai sastra hasil dari sastrawan tersebut. Terdapat beberapa sastrawan ataupun penyair pada masa Daulah Abbasiyah. Terdapat 5 penyair atau sastrawan yang terkenal. Yang pertama adalah Abu Atiyah yang hidup pada 760 sampai 840 Masehi. Yang kedua adalah Abu Nawas yang hidup pada 741 sampai 794 Masehi. Yang ketiga adalah Abu Tamam yang hidup pada 847 Masehi. Kemudian Al-Buturi yaitu hidup pada 821 sampai 900 Masehi, dan Al-Muntanabi yaitu hidup pada 961 sampai 967 Masehi. Oke, pertemuan pada pagi hari ini Bapak cukupkan. Apabila terdapat kesalahan baik perkataan maupun perbuatan dari Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan Bapak mengucapkan terima kasih banyak terhadap anak-anak semua yang telah memperhatikan Bapak dari awal hingga akhir. Semoga apa yang anak-anak lakukan bisa bermanfaat ke depannya
dan semoga anak-anak selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.